Bagaimana jika sistem imun yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari zat-zat yang berpotensi membahayakan tubuh malah keliru atau bereaksi secara berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, sehingga menimbulkan efek yang tidak diinginkan? Kondisi ini mungkin yang disebut dengan hipersensitivitas imun. Namun benarkah begitu? Untuk memastikannya dan mengetahui lebih jauh soal hipersensitivitas imun, Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam, telah hadir pada Tanya Dokter kali ini untuk menjelaskannya. Pertama-tama dok, apa itu hipersensitivitas imun? Hipersensitivitas imun atau sistem imun yang mengalami suatu peningkatan aktivitas dalam menghadapi suatu paparan benda asing. Baik paparan benda asing itu suatu benda mati ataupun makhluk hidup. Kejadian hipersensitivitas ini acap kali menimbulkan suatu kondisi yang sangat berlebihan sehingga menimbulkan suatu gejala-gejala yang tidak nyaman pada pasien atau tubuh orang yang mengalami hipersensitivitas. Itu yang disebut dengan hipersensitivitas. Lalu dok, bagaimana penyebab hipersensitivitas imun? Prinsipnya hipersensitivitas adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh kita dalam menghadapi sesuatu zat ataupun mikroorganisme yang akan mengganggu badan kita. Jadi yang akan mencetuskan hipersensitivitas adalah suatu partikel asing yang kita bilang sebagai antigen atau alergen atau mikroorganisme, baik virus, bakteri, jamur, atau parasit yang bakal masuk ke badan kita dan akan mengganggu badan kita. Kemudian contoh penyakit hipersensitivitas imun itu apa saja ya dok? Hipersensitivitas dalam medis dibagi menjadi 4 variasi, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Teman-teman VDVC harus tahu mengenai perbedaan ini karena keempat varian ini memiliki suatu penyakit yang berbeda-beda. Contohnya, untuk tipe 1 adalah suatu hipersensitivitas yang dicetuskan oleh antibodi atau imunoglobulin E. Contohnya, asma. Kemudian, contoh lain, jika teman-teman ada yang makan seafood, makan kerang, makan makanan yang alergen, kacang, kemudian timbul suatu reaksi yang merah, sesak napas, itu adalah tipe 1. Sedangkan untuk tipe 2 adalah suatu reaksi alergi atau hipersensitivitas yang ditenggarai oleh imunoglobulin atau antibodi IgM dan IgG. Maksudnya adalah antibodi ini akan melihat menangkap suatu antigen ataupun bekas virus ataupun bakteri yang terpapar pada sel di tubuh kita. Antibodi IgG atau IgM ini akan melihat bahwa antigen ataupun partikel virus atau bakteri ini dianggap sebagai benda asing sehingga antibodi ini akan melakukan pembersihan. Pembersihan ini akan menimbulkan suatu reaksi radang. Ini adalah disebut sebagai tipe 2. Contoh penyakitnya mungkin sedikit spesifik. Seperti mungkin teman-teman pernah mendengar ITP atau imun trombositopenia purpura. Kemudian ada penyakit kekurangan sel darah merah akibat adanya penghancuran dari imun sistem kita sendiri, namanya anemia hemolitik, dan lain-lain. Penyakit ini cukup spesifik. Jadi acap kali sulit ditemukan pada kondisi-kondisi yang umum. Jadi sering ditemukan pada kondisi-kondisi di rumah sakit. Sedangkan tipe 3 mirip dengan tipe 2, di mana antibodi yang kita miliki yaitu IgG, di sini tidak terlibat IgM. IgG di sini akan berikatan dengan antigen ataupun partikel virus atau bakteri di dalam pembuluh darah, sehingga dia membentuk suatu kompleks, suatu bongkahan yang akan berjalan-jalan di dalam pembuluh darah kita. Reaksi kompleks imun sistem ini pada saat berjalan-jalan pembuluh darah ini bisa nyangkut pada sendi, pembuluh darah, ataupun ginjal. Sehingga reaksi ini akan membentuk suatu reaksi rututan peristiwa imun sistem yang bisa membuat peradangan pada daerah tersebut. Contoh, tadi imun kompleks tadi akan bernyangkut pada ginjal. Sehingga ginjal itu akan mengalami suatu reaksi imun sistem atau reaksi radang akibat adanya nyangkutnya kompleks imun sistem tersebut. Sehingga terjadi peradangan ginjal yang kita sebut sebagai glomerulonefritis. Ada juga yang terjadi di pembuluh darah. Kompleks imun sistem ini nyangkut di pembuluh darah sehingga terjadi peradangan pada pembuluh darah, kita sebut sebagai Hashimoto. Ada juga yang nyangkut pada persendian yang kita sebut sebagai reaksi pada peradangan sendi atau rheumatoid arthritis.
Yang terakhir adalah tipe 4. Tipe 4 ini adalah suatu reaksi hipersensitivitas yang ditenggarai oleh limfosit T. Kalau yang tadi dari sel yang 1, kedua, dan ketiga ditenggarai oleh sel B, tapi ini adalah sel T. Reaksi yang muncul ini seperti misalkan kalau adik kecil kita atau anak kita, bayi kita habis lahir dilakukan suntik BCG. Vaksinasi BCG ini akan menimbulkan suatu reaksi yang kemerahan pada kulit. Itulah contoh dari hipersensitivitas tipe 4. Ada juga pada penyakit-penyakit tertentu seperti kasus HIV, TBC, ini adalah suatu reaksi daripada hipersensitivitas tipe 4. Bagaimana gejala hipersensitivitas imun? Hipersensitivitas gejala yang ditimbulkan itu sama dengan alergi, karena prinsipnya alergi itu adalah hipersensitivitas. Tentu akan menimbulkan suatu gejala. 1, rash atau kemerahan. 2, bengkak atau edema. Kita bilang juga sebagai angioedem. 3 adalah fungsi lesa atau gangguan fungsi, sehingga pada daerah terjadi peradangan akan mengalami penurunan fungsi, nyeri, pain, panas. Yang 4 adalah panas atau kalor gitu. Jadi 4 gejala ini akan timbul pada gejala hipersensitivitas. Cuman beda-bedanya adalah yang satu cepat, yang satu agak lambat, yang satu sangat lambat. Gitu. Kemudian bagaimana cara mendiagnosis hipersensitivitas imun ini, Dok? Cara mendiagnosis hipersensitivitas, nomor 1 adalah visual. Jadi teman-teman VDVC bisa melihat bahwa gejala-gejala yang disebutkan sebelumnya, tanda peradangan atau alergi pada hipersensitivitas akan timbul. Tuh. Ada juga gejala itu tidak semuanya kelihatan, hanya merah-merah ataupun benjol saja, itu pun sudah termasuk gejala hipersensitivitas. Untuk memastikannya, maka teman-teman harus konsultasi kepada dokter terdekat atau dokter keluarga Anda untuk memastikan bahwa ini suatu alergi atau bukan. Cara mencegah hipersensitivitas imun ini bagaimana ya, Dok? Bagaimana mencegah hipersensitivitas? 1, kita harus tahu kemungkinan alergen apa atau faktor apa yang bisa menyebabkan kita bereaksi terhadap alergen atau benda asing tersebut. Contoh, misalkan teman-teman VDVC sudah tahu bahwa alergi debu, maka kamarnya harus bersih, gudang jangan dimasukin, kalau mau siap-siap kontak dengan debu, gunakan sarung tangan dan masker, seperti itu. Juga begitu pula dengan paparan-paparan makanan atau minuman yang teman-teman sudah pahamin. Tetapi kalau misalkan teman-teman belum memahami atau mengetahui, belum tahu bahwa alergi apa, maka hal yang perlu diwaspadai adalah makanan-makanan yang banyak mengandung protein asing dari laut. Seafood contohnya. Seafood yang kita makan haruslah segar. Kalau teman-teman memakan makanan-makanan tersebut dalam kemasan yang sudah tidak segar, mohon pertimbangkan ini akan bisa menimbulkan suatu reaksi alergi. Begitu pula dengan kontak dari binatang-binatang yang berbulu seperti kucing, anjing, dan lain-lainnya. Ini ada suatu variabel alergen yang bisa menyebabkan hipersensitivitas. Bagaimana pengobatan hipersensitivitas? Hipersensitivitas ditimbulkan, seperti yang dijelaskan di awal, adalah suatu reaksi sistem imun kita yang berlebihan. Tujuannya adalah sebetulnya menjaga badan kita menuntut lebih sempurna. Reaksi berlebihan ini harus kita redam, bukan kita tekan. Jadi kita perlu memberikan suatu golongan-golongan obat yang bisa menekan atau mengurangi aktivitas dari imun sistem. Contohnya steroid ataupun menghindari faktor-faktor pencetus dari alergen tersebut. Hipersensitivitas pada prinsipnya adalah suatu alarm sign dari badan kita. Tujuannya baik, teman-teman. Tujuannya adalah menjaga badan kita agar tetap sempurna dari alergen atau protein asing ataupun virus, mikroorganisme lain yang masuk ke badan kita. Kita sikapi dengan tenang. Tapi kalau teman-teman mengalami gejala hipersensitivitas yang tidak nyaman, maka segeralah ke dokter. Sekian pembahasan hipersensitivitas. Saya Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.